cerita rakyat asal mula Gunung Merapi. Dahulu kala, konon Pulau Jawa ini memiliki tanah datarannya miring serta tidak rata. Karena hal itu sangat berbahaya bagi penduduk dan masyarakat setempat di Pulau Jawa. Dan sampai-sampai permasalahan itu pun diperbincangkan oleh para dewa-dewi serta para bidadari di Istana Kahyangan. Kemudian para dewa-dewi dan bidadari ini, mereka pun berencana untuk menyeimbangkan Pulau Jawa kembali. Dengan cara mereka, para dewa-dewi ini, mereka akan meletakkan sebuah gunung di tengah Pulau Jawa. Dan akhirnya, setelah pertimbangan yang cukup sulit, mereka, para dewa-dewi serta bidadari ini, mereka bersepakat bahwa mereka akan memindahkan Gunung Jamur-Dipa ini. Yang awalnya gunung ini itu terletak di pantai selatan, dan akan mereka pindahkan ke daerah sekitar perbatasan Kabupaten Sleman, Boyolali, dan Klaten. Nah, sampai di sini sudah beres nih rencana para dewa-dewi serta para bidadari tadi. Akan tetapi, terdapat suatu masalah lagi. Dan masalahnya itu adalah tempat di mana mereka akan meletakkan Gunung Jamur-Dipa ini itu adalah merupakan salah satu tempat tinggal warga. Di tempat tersebut itu ada tinggal 2 orang empu yang sakti, yang rutinitas kerjaan kedua empu ini mereka yaitu selalu membuat keris-keris yang sakti. Nah, yang satu bernama Empu Rama dan yang satunya lagi bernama Empu Pamadi. Jadi kedua empu ini, yakni Empu Rama dan Empu Pamadi ini, mereka itu sangat sakti. Dan karena dalam setiap pembuatan keris yang Empu Rama dan Empu Pamadi ini buat, mereka berdua itu tidak pernah menempa besi sama sekali menggunakan palu, dan juga mereka tidak beralaskan logam, melainkan Empu Rama dan Empu Pamadi ini mereka langsung menggunakan tangan mereka untuk membuat dan membentuk keris-keris, serta paha mereka lah yang menjadi alasannya. Kemudian di sisi lain, di Kahyangan, itu para dewa-dewi di Istana Kahyangan, mereka setelah berunding, mereka pun kemudian mengutus Batara Narada dan Dewa Penyerikan untuk menemui kedua empu tersebut, serta meminta mereka berdua pindah dari tempat tinggal mereka, agar mereka tidak tertindih gunung yang akan dipindahkan para dewa Kahyangan nantinya. Nah, lalu kedua utusan itu pun turun ke bumi. Mereka pun menyampaikan pesan para dewa kepada kedua empu itu. Dan awalnya Empu Rama dan Empu Pamadi sangat senang karena mereka mendapat tamu dari Kahyangan. Akan tetapi Empu Rama pun langsung meminta maaf dan berkata bahwa mereka berdua tidak akan pindah atau tidak bisa pindah dari tempat tinggal mereka. Karena jika mereka pindah, hal itu tidak baik bagi kualitas keris mereka nantinya. Dan mendengar hal itu, Batara Narada dan Dewa Penyerikat mencoba kembali untuk menasihati kedua empu itu. Di dalam nasihat Batara Narada dan Dewa Penyerikan itu,
Mereka berkata bahwa kedua empu ini tidak boleh menolak tindakan yang akan dilakukan oleh kayangan. Sebab kalau tidak dilakukan, maka Pulau Jawa ini akan semakin miring. Namun, nasihat Batara Narada dan Dewa Penyarikan itu ditolak kedua empu tersebut. Empu Rama dan Empu Pamadi, mereka masih tetap pada pendirian mereka bahwa mereka tidak akan pernah pindah dari tempat tinggal mereka itu. Dan hal itu membuat Batara Narada dan Dewa Penyarikan pun sangat marah. Kemudian, di situ terjadilah pertempuran antara mereka berempat. Namun, karena kesaktian dari Empu Rama dan Empu Pamadi ini lebih tinggi dari Batara Narada dan Dewa Penyarikan, maka kedua empu ini berhasil memukul mundur Batara Narada dan Dewa Penyarikan. Dan kemudian ketika Batara Narada dan Dewa Penyarikan pulang ke Kayangan dengan hampa dan menceritakan hal tersebut, maka murkalah para dewa-dewi Kayangan. Lalu Batara Guru dengan sangat murka pun berkata bahwa kedua empu itu memang sangat keras kepala. Kemudian Batara Guru memberi perintah bahwa jika demikian kita tidak perlu memperhitungkan mereka sebagai warga lagi. Dan Batara Guru pun menyuruh Dewa Bayu agar segera tiupkan gunung Jamurdipa sekarang juga, karena mereka tidak punya banyak waktu lagi. Kemudian Dewa Bayu pun meniup gunung Jamurdipa itu, sehingga gunung itu terhempas dan jatuh tepat di atas tempat perapian kedua empu itu. Dan hal itu membuat Empu Rama dan Empu Pamadi pun tewas, karena mereka berdua tertindih gunung Jamurdipa. Lalu perapian kedua empu itu berubah menjadi kawah, dan akhirnya gunung tersebut disebut Gunung Merapi, sebab letaknya di lokasi perapian kedua empu pembuat keris tersebut. Sekian dan terima kasih.